Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan materi mengenai audit laporan keuangan syariah dan tanggung jawab auditor. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, saya akan mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 11, yaitu dengan saya sendiri Siti Magfiro dengan NIM 1814237 dan dua rekan saya Windy Febrianti dengan NIM 1814236 dan Dewi Martiana dengan NIM 1814234. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, pembahasan materi pertama mengenai konsep laporan keuangan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pembahasan mengenai definisi laporan keuangan, di mana laporan keuangan sendiri yaitu laporan yang menggambarkan hasil dan proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data atau aktivitas tersebut. Di sini ada menurut dua para ahli laporan keuangan. Menurut Mayer, laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Dan menurut Sofyan, laporan keuangan adalah mediasi yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Nilai usaha perusahaan dalam suatu periode, arus kas atau dana perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya, perbedaan laporan keuangan syariah dan laporan keuangan bank konvensional, di mana pada sisi aktifannya yaitu piutang jual beli yaitu mudharabah, salam, istisna, dan pembiayaannya itu mudharabah dan musyarakah. Di mana bank syariah ini dalam sisi pasifanya yaitu dana pihak ketiga, giro wadiah, tabungan wadiah, deposito wadiah, investasi tidak terikat, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan equity. Di mana pada bank konvensional yaitu terdapat pendapatan bunga bersih, beban operasional, laba operasional, pendapatan non operasional, beban non operasional, laba setelah pajak, dan pajak penghasilan laba bersih. Dalam bank syariah yaitu pendapatannya pendapatan dari penyaluran dana, pendapatan operasional lainnya bagi hasil untuk investor, dana tidak terikat, dan pendapatan operasional telah distribusi bagi hasil untuk investor dan tidak terikat, beban penyisihan penghapusan aktiva, beban estimasi kerugian dan kontingensi, dan beban operasional lainnya, laba atau rugi operasional, pendapatan non operasional, beban non operasional, laba dan laba bersih. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan karakteristik laporan keuangan, di mana tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut pada posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan. APB Statement Nomor 4 ICPA menggambarkan tujuan laporan keuangan dengan membaginya menjadi dua bagian, yaitu dengan tujuan umum dan tujuan khusus. Karakteristik laporan keuangan menurut Sofyan berdasarkan standar akuntansi Indonesia yaitu kemudahannya untuk segera dapat dipahami dan relevannya informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengembalian keputusan. Informasi harus diarahkan pada keputusan umum pemakai. Dapat dibandingkannya yaitu pemakaian harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode. Di sini terdapat metode dan teknis analisis laporan keuangan, di mana metode analisis laporan keuangan yaitu metode analisis horizontal, yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan
untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Kemudian metode analisis vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode atau satu saat periode saja. Dan yang terakhir metode vertikal statis, di mana metode ini menganalisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun periode tertentu. Yang kedua, terdapat analisis tren atau tren analisis, yaitu pengertian analisis tren, perhitungan tren, dan misleading dalam analisis kecenderungan atau tren. Dan teknik dalam laporan keuangannya itu terdapat analisis perbandingan, analisis tren, di mana tren analisis company size, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisis sumber dan penggunaan kas, analisis perubahan laba kotor, analisis pulang pokok, analisis indeks, dan analisis rasio. Selanjutnya yaitu audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor. Yang pertama, hubungan antara akuntansi dan auditing syariah. Metode akuntansi mencakup kegiatan mengidentifikasi bukti dan transaksi yang dapat mempengaruhi entitas. Setelah diidentifikasi, bukti dan transaksi ini diukur, dicatat, dikelompokkan, serta dibuat ikhtisar dalam catatan-catatan akuntansi. Hasil proses ini adalah penyusunan dan distribusi laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Audit laporan keuangan yang khas terdiri atas upaya memahami bisnis dan industri klien serta mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan manajemen sehingga memungkinkan auditor meneliti apakah pada kenyataannya laporan keuangan tersebut telah menyajikan posisi keuangan entitas, hasil operasi, serta arus kas secara wajar sesuai dengan GAPP. Auditor bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, serta menerbitkan laporan yang memuat kesimpulan auditor yang dinyatakan dalam bentuk pendapat atau opini atau laporan keuangan. Tujuan utama audit laporan keuangan bukan untuk menciptakan informasi baru, melainkan menambah keandalan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Tujuan akhir akuntansi syariah adalah mengikat para individu pada suatu jaringan etika dalam rangka menciptakan realitas sosial atau menjalankan bisnis yang mengandung nilai tauhid atau ketuhanan, ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan rangkaian dari tujuan syariah, yaitu mencapai maslahat. Tujuan akuntansi syariah sangat luas, namun penekanannya adalah pada upaya untuk merealisasikan tegaknya syariah dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh manusia. Tujuan laporan keuangan syariah diarahkan pada upaya penyediaan informasi kepada stakeholder dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu kebutuhan audit laporan keuangan. Statement of Financial Accounting konsep nomor 2 atau pernyataan konsep akuntansi keuangan nomor 2 yang dikeluarkan oleh FASB menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas merupakan dua kualifikasi utama yang membuat informasi akuntansi dapat berguna bagi pengambilan keputusan. Pengguna laporan keuangan melihat adanya keyakinan bahwa kedua hal tersebut telah dipenuhi sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan. Perlunya dilakukan audit independen atas laporan keuangan dapat dilihat lebih lanjut pada 4 kondisi berikut. Yang pertama, pertentangan kepentingan. Banyak pengguna laporan keuangan yang memberikan perhatian tentang adanya pertentangan kepentingan aktual atau potensi antara mereka dan manajemen entitas. Oleh karena itu, para pengguna mencari keyakinan dari auditor independen luar bahwa informasi tersebut telah yang pertama bebas dari bias atau kepentingan manajemen dan netral untuk kepentingan berbagai kelompok pengguna. Yang kedua, konsekuensi. Laporan keuangan menyajikan informasi penting dan dalam beberapa kasus merupakan satu-satunya informasi yang digunakan untuk membuat keputusan investasi yang signifikan, peminjaman, serta keputusan lainnya. Oleh karena itu, para pengguna menginginkan laporan keuangan tersebut memuat sebanyak mungkin data yang relevan. Yang ketiga, kompleksitas.
Masalah akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan telah menjadi kompleks. Standar akuntansi dan pelaporan untuk sewa guna, pensiun, pajak penghasilan, dan laba per saham merupakan contoh dari fakta kompleksitas yang ada pada saat ini. Yang keempat yaitu keterpencilan. Para pengguna laporan keuangan, bahkan pengguna yang paling andal sekalipun, menganggap tidak praktis lagi untuk mencari akses langsung pada catatan akuntansi utama untuk melaksanakan sendiri verifikasi atas asersi laporan keuangan karena adanya faktor jarak, waktu, dan biaya. Yang ketiga yaitu keterbatasan audit laporan keuangan. Suatu audit laporan keuangan yang dilakukan sesuai GAAP memiliki sejumlah keterbatasan. Salah satunya adalah audit bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar. Dua batasan ekonomi penting ini yaitu biaya yang memadai dan jumlah waktu yang memadai. Pembatasan biaya audit dapat menimbulkan terbatasnya pengujian atau penarikan sampel dari catatan akuntansi atau data pendukung yang dilakukan secara selektif. Selain itu, auditor juga dapat memilih untuk menguji sistem pengendalian internal dan mendapatkan keyakinan dari sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan baik. Yang kedua, jumlah waktu yang memadai. Biasanya laporan auditor terbit dalam waktu 3-5 minggu setelah tanggal neraca. Hambatan waktu ini dapat mempengaruhi jumlah bukti yang diperoleh tentang peristiwa dan transaksi setelah tanggal neraca berdampak pada laporan keuangan. Lebih lagi, hanya tersedia waktu singkat untuk memisahkan ketidakpastian yang ada pada tanggal laporan keuangan. Keterbatasan penting lainnya adalah kerangka kerja akuntansi yang ditetapkan untuk penyusunan laporan keuangan. Dua keterbatasan penting yang berkaitan dengan kerangka kerja akuntansi yang ditetapkan yaitu yang pertama, prinsip akuntansi alternatif. GAAP memperbolehkan penggunaan prinsip akuntansi alternatif. Pengguna laporan keuangan harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang pilihan akuntansi yang dipilih oleh perusahaan dan akibatnya terhadap laporan keuangan. Yang kedua, estimasi akuntansi. Estimasi ini adalah bagian yang melekat dengan proses akuntansi dan tidak seorang pun termasuk auditor dapat meramalkan hasil ketidakpastian itu. Suatu audit tidak dapat menambahkan ketepatan dan ketidakpastian pada laporan keuangan. Yang keempat yaitu hubungan auditor independen. Dalam audit laporan keuangan, auditor menjalin hubungan profesional dengan 4 kelompok penting, yaitu manajemen, dewan direksi dan komite audit, auditor internal, dan pemegang saham. Manajemen. Istilah manajemen ini menunjukkan pada kelompok perseorangan yang secara aktif merencanakan, melakukan koordinasi, serta mengendalikan jalannya operasi dan transaksi klien. Dalam konteks auditing, manajemen ini menunjuk pada para pejabat perusahaan, pengawas, dan personel kunci sebagai penyedia. Selama pelaksanaan audit, terdapat interaksi luas antara auditor dan manajemen. Untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dalam audit, auditor memerlukan data rahasia tentang entitasnya. Yang kedua, dewan direksi dan komite audit. Dewan direksi suatu perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan dioperasikan dengan cara terbaik untuk kepentingan para pemegang saham. Hubungan auditor dengan para direksi sebagian besar bertanggung pada komposisi dewan. Fungsi suatu komite audit secara langsung mempengaruhi auditor independen. Yang ketiga, auditor internal. Auditor independen biasanya memiliki hubungan kerja yang dekat dengan auditor internal yang ada di perusahaan klien. Pekerjaan auditor internal tidak dapat digunakan sebagai pengganti pekerjaan auditor independen. Akan tetapi, pekerjaan auditor internal dapat menjadi pelengkap yang penting bagi auditor independen. Untuk menentukan pengaruh pekerjaan auditor internal terhadap audit, auditor independen harus mempertimbangkan kompetisi dan objektivitas auditor internal dan mengevaluasi mutu pekerjaan auditor internal. Yang selanjutnya yaitu pemegang saham. Para pemegang saham sangat mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk mendapatkan keyakinan bahwa manajemen telah melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, auditor memiliki tanggung jawab yang penting kepada para pemegang saham sebagai pengguna utama laporan auditor. Selama pelaksanaan suatu penugasan, auditor mungkin tidak berhubungan langsung dengan para pemegang saham yang bukan pejabat, pegawai kunci, atau direktur perusahaan klien. Sekalipun demikian, auditor diperbolehkan mengikuti rapat umum pemegang saham serta memberikan tanggapan langsung atas pertanyaan-pertanyaan para pemegang saham.
Selanjutnya, bagian ketiga yaitu ada standar auditing. Dalam standar auditing mencakup poin pertama yaitu ada standar umum. Standar umum berkaitan dengan klasifikasi auditor dan mutu pekerjaan auditor, yaitu sebagai berikut. Poin A, keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Kompetensi auditor ini ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi. Yang kedua, pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing. Yang ketiga, mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor. Poin B yaitu independensi dalam sikap mental. Standar umum ini mengaitkan peran auditor dalam suatu audit dengan peran sebagai penengah dalam perselisihan perburuhan atau sebagai hakim dalam kasus hukum. Auditor juga harus memenuhi persyaratan independensi dalam kode perilaku profesional yang ada di AICPA. Poin C yaitu penggunaan kemahiran profesional. Auditor juga diharapkan memiliki kesungguhan dan kecermatan dalam melaksanakan audit serta menerbitkan laporan atas temuan. Poin kedua yaitu ada standar auditing yang berlaku umum atau GAAS. Poin pertama yaitu ada standar umum. Standar umum auditing yang berlaku sesuai GAAS itu yaitu yang pertama dilaksanakan oleh seorang atau lebih memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berkaitan dengan perikatan, auditor harus senantiasa menjaga sikap mental independen. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama. Bagian B yaitu standar pekerjaan auditing di lapangan. Standar pekerjaan auditing di lapangan ini yaitu pertama, pekerjaan harus direncanakan dengan matang dan apabila digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal harus diperoleh agar dapat merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Poin C yaitu ada standar pelaporan. Standar pelaporan ini terdiri atas yang pertama, menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, menunjukkan keadaan ketika prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan prinsip akuntansi yang diterapkan pada periode sebelumnya. Yang ketiga, mengungkapkan laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan berbeda dalam laporan auditor. Yang keempat, itu memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara menyeluruh dan suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Poin ketiga yaitu standar auditing syariah. Bagian A yaitu memahami AOIFI sebagai standar auditing syariah. Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution atau disebut AOIFI menyusun standar, yaitu yang pertama, tujuan dan konsep akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan. Yang kedua, standar akuntansi untuk lembaga keuangan khususnya bank. Yang ketiga, tujuan dan standar auditing untuk lembaga keuangan. Yang keempat, ada kode etik untuk akuntan dan auditor lembaga keuangan. Bagian B ada prinsip umum audit AOIFI. Prinsip umum audit AOIFI ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi kode etik profesi akuntan yang dikeluarkan oleh AOIFI dan The International Federation of Accountants yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam. Yang kedua, auditor harus melakukan audit menurut standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standard for Islamic Financial Institution atau ASIFIS. Yang ketiga itu auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan profesional, hati-hati dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji. Selanjutnya bagian keempat yaitu ada laporan dan tanggung jawab auditor. Poin pertama yaitu ada laporan standar. Suatu laporan standar merupakan laporan yang lazim diterbitkan. Laporan ini memuat pendapat wajar tanpa pengecualian yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kesimpulan ini hanya akan dinyatakan apabila auditor membentuk pendapat berdasarkan audit yang dilaksanakan sesuai GAAS. Poin kedua yaitu penyimpangan laporan standar. Penyimpangan laporan standar ini tergolong dalam kedua kategori. Yang A, karakteristik berbeda yang ada dalam kategori jenis laporan ini adalah paragraf pendapat tetap menyatakan pendapat tanpa pengecualian karena laporan keuangan sesuai dengan GAHP.
Namun, terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan auditor menambah paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan lain pada pelaporan standar. Yang B, apabila terjadi salah satu kondisi sebagai berikut. Yang pertama, laporan standar mengandung penyimpangan yang material dari GAAP. Yang kedua, auditor tidak mampu mendapatkan bukti kompeten yang cukup berkenaan dengan satu atau lebih asersi manajemen sehingga tidak memiliki dasar yang memadai untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan secara keseluruhan. Poin ketiga yaitu mengurangi dan menutup expectation gap. Untuk mengurangi gap, berbagai pendekatan telah diuji dan diusulkan oleh para peneliti dan badan profesional. Upaya mengurangi expectation gap ini tentunya menjadi sempurna jika sampai ke tingkat tertutupnya expectation gap di sebuah negara atau di wilayah operasi auditor atau KAP. Bagian A itu upaya melalui laporan audit yang diperluas atau dimodifikasi. Laporan audit yang diperluas merupakan upaya mengurangi expectation gap dengan mengubah format atau kata yang terdapat pada laporan audit yang melibatkan badan profesional di suatu negara karena melalui standar yang ditetapkan. Poin B yaitu ada upaya melalui pendidikan. Epstein dan Geiger menemukan lebih banyak investor terdidik berkenaan dengan akuntansi keuangan dan pengetahuan analisis investasi, memungkinkan lebih sedikitnya tuntutan terhadap jaminan auditor. Menurut Bailey et al., Epstein dan Geiger mengusulkan cara untuk mengatasi expectation gap ini melalui peningkatan kesadaran publik atas sifat alami dan pembatasan audit. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemakai diperlukan kebaikan dari komunikasi pada setiap tersedianya kesempatan. Misalnya saat pertemuan pemegang saham. Cara lainnya adalah mempunyai laporan audit yang dengan tegas menandakan jaminan layak. Epstein dan Geiger ini mencatat bahwa peran pokok dari audit di masyarakat harus diperiksa ulang oleh profesi audit dan para pemakai keuangan, dan mereka harus sepakat untuk menutup gap. Di Australia, Monroe dan Moodley menguji efek pendidikan atas persepsi siswa dari pemberitahuan pesan melalui laporan audit. Hasil pengujian ini menyatakan bahwa melalui proses pendidikan, suatu pendekatan akan efektif untuk membatasi expectation gap. Akan tetapi, diperlukan pula pengungkapan isi dan kuantitas dari pendidikan publik yang diperlukan untuk mendidik para pemakai informasi keuangan tentang sifat alami auditing. Bagian C yaitu ada upaya melalui peningkatan kualitas audit. Upaya mengurangi expectation gap ini melalui peningkatan kualitas audit adalah dengan menuntut auditor untuk menjalankan kualitas audit yang lebih tinggi. Peningkatan kualitas audit ini dapat ditempuh dengan berbagai cara atau sistem yang pada intinya mengarah pada kualitas audit. Salah satu contoh upaya mengurangi expectation gap ini adalah metodologi audit struktur melalui peningkatan kualitas audit. Metodologi audit terstruktur ini dijalankan dengan penggunaan bantuan keputusan auditor yang ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu dari respons yang dibuat oleh KAP untuk mengatasi expectation gap dengan harapan dapat terjadi pengurangan dalam pertanggungjawaban legal auditor. Poin keempat itu ada tanggung jawab auditor syariah dan kesenjangan harapan antara auditor dan penggunaan jasa audit. Poin A yaitu ada tanggung jawab auditor syariah. Rahman menyebutkan lingkup pertama audit syariah, lembaga keuangan syariah adalah mengawasi dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan diakui, diukur, dan dilaporkan secara akurat serta adanya hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak yang berbeda. Selain itu, juga akan memastikan bahwa ada kepatuhan terhadap standar yang relevan seperti aturan dan peraturan dari Bank Negara atau dari AAOIFI. Hemats menyarankan pendekatan yang lebih luas dan holistik. Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang pertimbangan kebijakan, proses dan prosedur, kontrak dan perjanjian, sistem keuangan dan pelaporan, manajemen sumber daya manusia, kegiatan sosial dan kontribusi, pemasaran dan periklanan, laporan edaran, perhitungan zakat dan pembayaran, dan sistem IT. Didorong oleh pemerintah dan terus mempercepat perubahan dalam perbankan syariah dan pasar modal, auditor syariah diharapkan memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Poin B yaitu ada kesenjangan harapan antara auditor dan pengguna jasa audit. Menurut M. Shaines, kesenjangan antara harapan dan pengguna jasa auditor ini terdapat 3 bidang, yaitu yang pertama, independensi auditor, yang kedua, peranan auditor, terutama hubungannya dengan kecurangan dan isu kelangsungan usaha, dan yang ketiga, kewajiban audit perusahaan kecil yang dikelola pemilik. Komponen utama adanya kesenjangan ekspektasi mencakup peran dalam pendeteksian kecurangan beserta tanggung auditor terhadap pihak ketiga, sifat penilaian neraca, kekuatan dan ancaman terhadap independensi auditor, dan aspek-aspek pelaksanaan pekerjaan audit
Misalnya, kemampuan auditor menilai risiko dan ketidakpastian. Menurut Porter, terdapat 50% kesenjangan yang ditandai dengan ketidakcukupan standar. 34% dari masyarakat yang meminta harapan yang tidak masuk akal, dan 16% dari substandar kinerja oleh auditor. Di Indonesia, terdapat expectation gap yang signifikan dari review literatur dan hasil riset. Bukti keberadaan dari suatu expectation gap audit ini sangat substansial. Terima kasih, kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.